Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Allah juga berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya atau yang wajar. Tak perlu kata maaf dan air mata, aku rela dirimu pergi. Aku bisa tahu apa yang kau mau dengan pilihanmu. Hancur-hancur cintaku, sakit-sakit hatiku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta. Tak perlu kata maaf dan air mata, aku rela dirimu pergi. Aku bisa tahu apa yang kau mau dengan pilihanmu. Hancur-hancur cintaku, sakit-sakit hatiku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta. Hancur-hancur cintaku, sakit-sakit hatiku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta. Asal kau tahu,
Seumur hidupku aku tetap cinta. Pret, dunia tak selebar daun kelor, ilang golek maneh to. Hati yang patah bukan dalih untuk melangkah dengan goyah, tetapi merupakan suatu peringatan agar langkah tidak kembali salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saya, mungkin Anda pernah merasakan perihnya, pedihnya sebuah perceraian. Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang mencerai. Keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan majelis hakim, pembacaan gugatan, jabatan tergugat, pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai mahkamah syar'i atau pengadilan agama yang memberikan dokumen keputusan perceraian hingga akta cerai. Seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan kewajiban peran masing-masing sesuai syariat agama. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Dan keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syariat Islam bahwa maqdarat haruslah dihilangkan dan turunan dari kaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madarat, maka maslahat yang lebih diutamakan. Bapak Ibu, dalam Islam bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 alasan perceraian yang diperbolehkan Islam yang menjadi dasar mutlak pengadilan agama Islam di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian hanya dapat diperbolehkan jika memiliki dasar serta bukti yang akurat, seperti yang disebabkan oleh sebab-sebab seperti di bawah ini. 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang tidak bisa disembuhkan. 2. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 3. Salah satu keturunan saudara istri atau suami melakukan penghasutan perceraian kecuali terpaksa dikarenakan pelaku penghasutan dalam keadaan sakit jiwa. 4. Adanya campur tangan pihak ketiga keturunan saudara atau intervensi perceraian, terkecuali keturunan saudara teridentifikasi penyakit iri atau tidak senang melihat kelebihan orang lain. 5. Perselisihan akibat intervensi yang mengarah pada perceraian, atau juga salah satu pihak melakukan peralihan agama atau murtad. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan apabila perceraian itu terjadi. 1. Membuat keluarga menghadapi tekanan ekonomi secara tiba-tiba, di mana tanggung jawab finansial menjadi bertambah.
yaitu di satu sisi suami harus menghidupi keluarga yang diceraikannya, dan di sisi yang lain harus menghidupi keluarganya yang baru. 2. Mengakibatkan tekanan psikologis baik bagi mantan pasangan maupun bagi anak mereka. Orang tua maupun anak mereka merasa terisolasi dari lingkungan sosial yang semula dekat. Belum lagi kondisi mental anak yang pada umumnya merasa terkucilkan dari kasih sayang orang tuanya. Pada dasarnya, perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi bukan cara yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi bisa dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, rumah tangga, hubungan individu, dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak. Demikian sekilas tentang perceraian. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.